Ibu Saudara, pagi yang luar biasa ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dalam renungan pagi. Mari kita pujikan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan dengan iman. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan bersama. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang luar biasa kami boleh datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat hidup yang sudah Engkau tebus, dosa yang sudah Engkau sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Dan biarlah melalui pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan keinginan-Mu atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari pagi yang indah ini kami buka hati kami untuk Allah boleh berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai ke 42. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope.
Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari apa yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana murid Kristus yang bernama Tabita. Tabita adalah murid Kristus perempuan satu-satunya pada zaman itu. Tapi sekalipun dia perempuan, dia membuktikan bahwa karakter hidupnya sesuai dengan karakter Kristus, di mana dia melakukan seperti ayat yang ke-36. Saya ulangi bagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dengan jelas pada ayat 36b, dikatakan bahwa perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Itu satu karakter yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semasa Tabita hidup, dia lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan begitu ia dipanggil Tuhan, dia mati. Maka ayat yang ke-39 dikatakan bahwa semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas pada waktu ia masih hidup. Satu hal yang luar biasa, di mana saat hidup dia menjadi berkat, di mana dia mau memberi sedekah dan melakukan segala kebaikan, dan saat mati pun banyak orang yang merindukan kedatangannya. Terlebih indah Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-42 dikatakan bahwa begitu dia didoakan Petrus, dia bangkit. Tabita bangkit dari mati. Dia tidak sekedar bangkit, tetapi membawa banyak orang lagi untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar seperti apa yang Tabita ini punya. Dia punya karakter di mana masa hidupnya dia jadi berkat. Setelah mati pun dia boleh dirindukan banyak orang, dan kebangkitannya membawa banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Sesuai dengan misi dan visi gereja kita, di mana dikatakan bahwa menjadikan murid Kristus yang berkarakter ilahi. Dan juga dikatakan di situ menjadikan segala bangsa murid Kristus. Itulah visi misi gereja Sindoro. Jadi kapanpun dan dimanapun kita ada, kita berdiri, kita akan menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita belajar mempunyai satu karakter Kristus, di mana hidup, mati, bahkan kebangkitan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh membuka kami melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat kami hidup, hidup kami adalah Kristus. Dan saat kami mati, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ajari hari ini kami melangkah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.